tidak kenal dengan Pulau Madura. Pulau yang dihuni oleh orang-orang yang ramah dan sopan. Belum lagi keunikan yang berada di dalamnya, seperti Kerapan Sapi di Madura, Pantai Camplong di Sampang, Masjid Sehona Muhammad Khalil di Bangkalan, Pantai Cumiang di Pamekasan, serta wisata pantai lainnya yang berada di Kabupaten Cirebon. Namun, alangkah baiknya jika Tretan mengetahui terlebih dahulu kisah Pulau Maduoro atau Madura. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Dwi Laili Sukmawati dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang salah satu di dalamnya berisi cerita kisah Pulau Maduoro atau Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jambu, buah kedong-dong. Kalau ada salam, dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almira Eliana Felda. Saya perwakilan dari SDN Lawangan Daya 2, Kecamatan Padimau, Kabupaten Pamekasan. Actually, there are many books that I have read, such as storybooks, encyclopedia, and novel. While for the title is Iri Hati Tiada Guna, Mencari Guru Yang Hilang, Menjaga Tumbuhan dan Hewan, Kata Ibuku, Ketika Bibi Inah Pulang. In this next occasion, I would like to deliver you a story. Ada yang tahu gak judul ceritanya tentang apa? Ayo diingat-ingat dulu. Judulnya adalah Kisah Pulau Maduoro atau Madura. Tak mabibit abit poleki, nireng biar saaki arusari. Pada zaman dahulu, di salah satu pulau Jawa Timur, yaitu Pulau Madura, ada sekelompok nelayan yang hendak menangkap ikan. Mereka tidak sengaja melihat cahaya dari Pulau Maduoro. Hei, lihat, ada cahaya. Apakah kalian melihatnya? Tanya salah satu nelayan. Kalau di Pulau Maduoro, siapapun yang singgah ke tempat tersebut, maka tidak akan bisa kembali dengan selamat. Maka dari itu, para nelayan menyebut pulau tersebut sebagai Pulau Setan. Saat ini, Pulau Setan tersebut dinamakan Pulau Maduoro atau Madura. Apakah kalian yakin dengan pergi ke tempat itu? Kalian tidak takut dengan penghuni tempat itu? Tanya salah satu nelayan. Tidak, kita akan baik-baik saja. Selama kita ada di perlindungan Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Yang penting, kita tidak boleh mengganggu penghuni di sana. Maka kita tidak akan diganggu oleh penghuninya. Ujar Kosim dengan yakin. Kosim dikenal dengan seseorang yang paling sepuh dan taat terhadap agama. Maka dari itu, para nelayan menunjuk Kosim untuk menjadi ketua dari kelompok nelayan tersebut. Tanpa rasa takut, mereka pun berjalan ke Pulau Maduoro. Namun, dalam beberapa langkah
nelayan tersebut dengan mendengar teriakan itu, mereka pun lantas berlari terbirit-birit ke sana kemari mencari perahu mereka. Hanya Qasim yang tenang dan melanjutkan. Ayo kita lari. Di mana perahu kita? Di mana? Di mana perahu kita? Teriak salah satu nelayan sambil mencari perahu mereka. Tenanglah teman-teman, kita tidak perlu takut, ujar Qasim sambil menenangkan mereka. Namun, mereka tidak menghiraukan perkataan Qasim. Mereka berlari terbirit-birit ke sana kemari mencari perahu mereka dan menaikinya. Nelayan itu pun bercerita bahwa dia melihat sosok wanita yang cantik jelita. Mendengar cerita itu, mereka pun semakin penasaran. Mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Maduoro untuk menyusul Qasim dan memastikan penghuni Pulau Maduoro tersebut. Namun, saat mereka sampai di Pulau Maduoro, mereka sangat terkejut karena mereka melihat sosok wanita yang cantik sekali. Saking cantiknya, tidak ada yang berkedip pun ataupun beranjak dari tempatnya. Oh, cantik sekali wanita itu. Siapakah dia? Seperti bidadari yang turun dari surga. Puji salah satu nelayan karena kagum akan kecantikan wanita. Melihat para nelayan mendekat kepada Putri Agung pun berteriak ketakutan. Tolong, tolong, jangan dekati kami. Mau apa kalian? Kami tidak tahu apa-apa, ujar Putri Agung sambil menggendong erat bayinya. Putri Agung pun bercerita bahwa dia adalah salah satu putri dari Raja Medang Kamulai sedang bertapa. Putri Agung pun bercerita panjang sekali tentang kisahnya dan kisah rakyat Medang Kamulai yang terkena cacar air yang sangat mematikan. Sehingga banyak orang dewasa maupun balita yang meninggal karena kena cacar air yang sangat mematikan. Mendengar cerita itu, mereka pun yakin bahwa Putri Agung adalah keturunan dari bangsawan. Saat itu juga, bayi Putri Agung yang bernama Joko Tole menangis karena kelaparan. Tenanglah nak, ibu tahu kamu lapar. Tenanglah, mungkin ada rezeki untuk kita. Ujar Putri Agung sambil menggendong erat bayinya. Karena tidak tega melihat bayi Putri Agung menangis karena kelaparan, mereka pun memberikan sedikit ikan kepada Putri Agung untuk menenangkan bayinya. Wahai Putri Agung, kami memiliki sedikit ikan. Sudikah kiranya engkau menerimanya? Ujar salah satu nelayan sambil memberikan hasil tangkapan ikan mereka pada Putri Agung. Baiklah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Doa Putri Agung. Mereka pun membakar hasil tangkapan ikan mereka dan memberikannya kepada Putri Agung. Sambil menikmati hasil tangkapan ikan para nelayan, mereka pun sambil bercakap-cakap bersama Putri Agung sebagaimana kiranya mereka bisa sampai di Pulau Maduoro.
Cukup lama mereka berada di Pulau Madukoro. Mereka pun izin pergi untuk melanjutkan aktivitas menangkap ikan mereka. Wahai putri Abu, kami izin pergi untuk melanjutkan aktivitas menangkap ikan kami. Semoga engkau dan bayimu bisa melanjutkan perjalananmu bertapa. Pamit salah satu nelayan. Baiklah, semoga kalian mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak untuk hari ini dan untuk seterusnya. Doa putri Abu. Mereka pun pergi ke Pulau Madukoro untuk menangkap ikan. Beberapa hari kemudian, mereka merasa ada yang aneh. Karena semakin hari, semakin banyak hasil tangkapan ikan mereka. Itu pun membuat para nelayan senang. Para nelayan dan para warga pun ikut senang juga. Para nelayan pun bercerita kepada para warga dan kepada para nelayan lainnya bahwa sesungguhnya di Pulau Madukoro tidak seperti yang mereka pikirkan. Justru di Pulau Madukoro mereka mendapatkan keajaiban. Mendengar cerita itu, para warga dan para nelayan pun ikut senang. Karena tidak ada ketakutan yang menyelimuti mereka saat melewati Pulau Madukoro. Banyak yang menetap di Pulau Madukoro. Berbagai aktivitas pun dilakukan. Berbagai bangunan pun dibangun. Mulai dari hal kecil hingga hal besar. Seperti memasak, mencuci, berkebun, hingga menanam padi di sawah. Kini, Pulau Madukoro yang dulunya sepi dan seram telah menjadi pulau yang sangat indah dan tempat para warga mengais rezeki. That's all of my story, kisah Pulau Madukoro atau Madura. Now, let's discuss the moral value. Ada yang tahu gak pesan moralnya tentang apa? Ayo disimpulkan dulu. Pesan moralnya adalah kita harus menjadi kesatria yang pemberani. Dan kita tidak boleh percaya adanya cerita sebelum kita tahu kebenarannya. Kita harus percaya terhadap Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama. Tak terasa aminah, teronas rapi kendah. Tak terasa apa saah, dan es tersekan. Delas aise